Baru lewat tengah hari pada tanggal 21 September dan Kolonel Mikhail melangkah ke dalam SUV. Lapis bajanya di luar kompleks aman di Sevastopol. Sopir sudah tahu tujuan mereka. Sanatorium Voros, tersembunyi di bayang-bayang garis pantai berbatu Crimea. Namun, yang tidak diketahui keduanya adalah drone Ukraina sudah berada di udara, melaju tanpa terdeteksi menuju lokasi yang sama. Waktu berlalu, Mikhail kembali melihat jam tangannya. Sudah pukul 7 malam, dia kesal dan lelah, tapi tahu tak sebaiknya melewatkan pengarahan ini. Voros bukan hanya sekadar resor mewah. Ini adalah tempat di mana keputusan penting tentang rencana militer Rusia diam-diam dibuat di balik pintu tertutup. Faktanya, di antara Voros dan Yalta yang berdekatan, ada 4 daka negara yang sering dipakai elit Moskow. 2 di antaranya kabarnya hanya untuk Presiden Vladimir Putin. Sejak zaman Soviet, pejabat tinggi, agen intelijen, dan komandan berpengaruh datang ke sini untuk pertemuan rahasia. Bahkan pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, dikurung di Voros, daka miliknya selama upaya kudeta. Tahun 1990, satu disandra oleh kelompok garis keras sampai rencana mereka gagal. Wilayah ini selalu jadi koridor kekuasaan utama Rusia. Malam ini, Kolonel Mikhail tak mengharapkan hal berbeda. Hanya pertemuan keamanan rutin lainnya yang membahas logistik dan penempatan pasukan. Beberapa hari terakhir, restoran utama, Voros Hall, dan beberapa area resor ditutup untuk umum karena acara pribadi. Di salah satu gedung elegan kompleks itu, Kolonel Mikhail bergabung dengan jenderal dan pejabat intelijen yang telah berkumpul. Beberapa terbang dari Moskow dengan kerahasiaan tinggi. Desas-desus menyebut ada sosok penting, mungkin wakil menteri atau jenderal tinggi, hadir malam ini yang bisa menjelaskan keamanan Titan di mana-mana. Pertemuan dimulai tanpa seorang pun sadar bahwa 90 menit sebelumnya, sekitar pukul 17.30, sekumpulan drone Ukraina sudah lepas landas menuju lokasi mereka secara tepat. Layar radar di seluruh Crimea mulai menyala, melacak puluhan drone tak dikenal yang menyusup ke wilayah udara Rusia di sepanjang garis depan, sekitar 170 mil dari fasilitas Voros. Entah bagaimana, Badan Intelijen Ukraina Sluzhba Bezpeki Ukraini mengetahui pertemuan rahasia ini di saat-saat terakhir. Mereka tahu komandan Rusia dan tokoh penting ada di Voros, tapi tidak tahu detail spesifik seperti bangunan, ruangan, atau lantainya. Tetap saja, waktu sangat terbatas dan berharga. Kesempatan seperti ini sangat langka. Operator drone Ukraina dengan cepat bersiap untuk melakukan serangan terbaik yang bisa mereka lakukan dengan waktu terbatas yang mereka miliki. Lokasi peluncuran drone mereka tersembunyi di ladang Ukraina Selatan, sekitar 285 km dari target di pesisir. Operator memeriksa terakhir dan meluncurkan drone sesuai interval waktu yang ditetapkan, memastikan semuanya dihitung sempurna demi kejutan maksimal. Pertama, dua lusin umpan, first person view, murah diluncurkan secara bersamaan dan terbang dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Seluruh tujuan mereka hanyalah untuk mengalihkan perhatian dan membanjiri sistem pertahanan udara Rusia yang canggih yang ditempatkan di seluruh semenanjung Crimea. Seperti yang diharapkan, layar radar Rusia langsung menyala. Para operator panik melihat banyaknya ancaman yang muncul. Sistem pertahanan udara Pansir dan tim Man Portable Air Defense Systems pun bergerak cepat, berusaha mati-matian untuk mencegat serbuan mendadak ini. Dalam 30 menit, semua drone umpan berhasil ditembak jatuh. Kru Rusia pun mulai merayakan keberhasilan mereka. Namun mereka tak sadar ancaman utama sudah lolos tanpa terdeteksi dan mendekati target sesungguhnya. Gelombang kedua drone tersembunyi melaju hampir 150 km per jam menempuh 285 km dalam kurang dari 2 jam. Pengendali di daratan utama Ukraina membimbing mereka melewati lembah dan medan pesisir, terbang rendah agar tak terdeteksi. Menjelang akhir, para pembela Rusia mulai lega, mengira serangan itu telah digagalkan. 1 jam kemudian, radar mereka berkedip lagi, kini menunjukkan gelombang lebih kecil tapi lebih cepat mendekat. Bukan di garis depan, melainkan jauh di dalam wilayah udara Crimea. Itu adalah Nebo IM
sebuah sistem radar mobile berteknologi tinggi yang ditempatkan secara strategis di sekitar Crimea yang mendeteksi drone-drone terbang rendah ini sekitar 30 menit sebelum mencapai target yang mereka tuju. Radar NABO-IM adalah aset peringatan dini canggih Rusia. Dirancang untuk mendeteksi pesawat siluman, rudal jelajah, dan drone rendah. Dengan sensor multiband kuat yang beroperasi bersamaan di frekuensi ultra high frequency, very high frequency, dan L-band, NABO-IM mampu melacak target di ketinggian sangat rendah, sehingga drone rendah dan rudal jelajah siluman jadi kurang efektif menghindari deteksi. Namun, meskipun kemampuannya mengesankan, Rusia sekarang hanya memiliki waktu reaksi yang sangat singkat. Hanya sekitar 30 menit. Drone-drone itu hanya berjarak 80 km. Operator radar panik memberi koordinat, arah, dan ketinggian target lewat radio transkripsi. Tim pertahanan udara Rusia yang terkejut oleh peringatan tiba-tiba di wilayah mereka segera memposisikan ulang peluncur, mengunci target, dan menembakkan rudal ke drone yang mendekat. Radar NABO-IM tidak menembak jatuh target, hanya mendeteksi, melacak, dan membimbing pembela ke sasaran. Dengan NABO-IM, Rusia menembak jatuh 3 dari 6 drone. Sisanya lolos dan menuju Voros, menargetkan gedung yang menurut intelijen Ukraina akan ditempati tamu. 1 drone berhasil dirusak pada detik-detik terakhir dan puing-puingnya jatuh menimpa sekolah asrama tua Turletsky. Gedung yang hanya beberapa ratus meter dari Wisma Tamu Sanatorium menghancurkan aula pertemuan sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, drone lain menembus atap Hotel Luciano di area resort tersebut. Drone terakhir ditembak jatuh di perbukitan berhutan terdekat, tapi kerusakan sudah terjadi. Sepanjang malam, pasukan Rusia siaga tinggi. Beberapa unit radar bergerak segera dikerahkan untuk memperkuat area. Setiap tamu penting yang disebut di Voros kemungkinan besar sangat ketakutan. Mereka merasakan langsung apa yang dialami tentara di pertempuran garis depan. Bagi para komandan Rusia, perang kini benar-benar nyata. Bukan hanya sesuatu yang mereka bahas dalam pengarahan tertutup di resor mewah, tetapi kenyataan yang langsung dan menakutkan yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Menjelang tengah malam, Sergei Eksonyov, kepala Crimea yang ditunjuk Moskow, mengunggah pernyataan di Telegram. Dia mengklaim 3 tewas dan 16 luka dalam serangan itu. Segera setelah berita ledakan menyebar, media pemerintah Rusia dan pejabatnya langsung menyebut serangan di Voros sebagai aksi teroris yang disengaja menurut Kementerian Pertahanan. Pukul 19.30 di Moskow, di kawasan resor Crimea, di mana sama sekali tidak ada target militer, angkatan bersenjata Ukraina melancarkan serangan teroris menggunakan drone yang dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi. Namun, pernyataan Moskow sengaja tidak menyebut kenyataan tidak menyenangkan malam itu. Memang, Voros adalah resor, tapi jelas bukan sekadar bangunan sipil biasa. Dalam 1 dekade terakhir, sejak aneksasi 2014, Sanatorium Voros perlahan menjadi pusat komando dan tempat perlindungan untuk pejabat dan pimpinan militer Rusia. Selain itu, saluran berita independen Crimea bernama Angin Crimea sudah melaporkan bahwa tamu-tamu sangat penting sedang berkunjung ke sanatorium malam itu. Akun media sosial resor itu telah mengumumkan pada 21 September bahwa restoran utamanya tutup untuk acara pribadi. Dengan kehadiran militer yang berat dan penyisiran keamanan yang intensif, sudah cukup jelas bahwa para tokoh senior, baik petinggi militer, pejabat keamanan, maupun pelaku politik sedang berkumpul di Voros malam itu. Seiring berlalunya waktu dan malam semakin larut, otoritas Rusia semakin kesulitan mengendalikan narasi publik. Mereka justru mendorong narasi emosional, menuduh Ukraina sengaja menyerang kompleks sekolah asrama di dekatnya. Namun, tidak butuh waktu lama hingga kebenaran terungkap. Ternyata, kompleks sekolah asrama yang disebut-sebut tidak bersalah dan terkena puing-puing itu sebenarnya dimiliki oleh Bank Negara Rusia dan sebelumnya telah dialihfungsikan untuk keperluan pemerintah pada berbagai kesempatan. Meskipun Kremlin mengklaim tidak bersalah, sudah diketahui secara luas bahwa Dinas Keamanan Federal, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, Badan Intelijen Kuat Rusia, selalu memiliki kehadiran operasional tetap di Voros, dengan ketat memantau dan mengamankan lokasi tersebut. Semua resor itu terkait erat dengan Rusia.
Pada 2016 resor itu dibeli Federasi Serikat Pekerja Tardistan dengan dana dari perusahaan besar Rusia termasuk Taftaneft. Jadi tidak terlalu mengejutkan kalau tempat ini menjadi lokasi favorit untuk pertemuan rahasia tingkat tinggi. Ini ironis dan mungkin juga sedikit puitis bahwa Foros kembali menjadi sorotan lebih dari 3 dekade setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, Foros dikenal terutama sebagai tempat persembunyian terpencil yang disediakan untuk para elit Soviet, terkenal karena kemewahan daka negara dan keindahan pesisirnya yang damai. Namun pada Agustus 1991 ketenangan itu hancur saat pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev tiba di villa mewahnya di tepi laut, berniat istirahat dan memulihkan diri dari masalah politik yang memanas. Di Moskow, reformasi Gorbachev seperti perestroika dan glasnost secara tidak sengaja memicu gerakan nasionalis, krisis ekonomi, dan perpecahan di Uni Soviet. Pada pertengahan tahun 1991, para garis keras komunis memutuskan bahwa mereka sudah cukup. Mereka yakin reformasi Gorbachev merusak Uni Soviet dan bertekad menghentikannya sebelum kerusakan tak teratasi. Sore 18 Agustus 1991, Gorbachev tiba-tiba benar-benar terputus dari dunia luar. Komunikasinya terputus, saluran teleponnya mati, dan ketika dia dengan cemas mencoba sambungan daruratnya, tidak ada yang berfungsi. Dia segera sadar telah menjadi tahanan di tempat peristirahatan mewahnya sendiri. Unit militer pendukung kudeta mengepung villa dan mengisolasi Gorbachev dari negara. Perencana kudeta yang dipimpin pejabat senior Partai Komunis dan KGB mengumumkan Gorbachev sakit parah dan tak bisa menjalankan tugas. Mereka menyatakan darurat dan berusaha keras merebut kembali kendali negara Soviet yang mulai terurai. Namun, tindakan mereka justru memicu hal yang berlawanan dari apa yang mereka maksudkan. Alih-alih mempertahankan Uni Soviet, tindakan mereka justru mendorongnya semakin dekat ke ambang kehancuran. Di Moskow, Presiden Rusia Boris Yeltsin naik ke tank di luar parlemen, mengumpulkan ribuan pengunjuk rasa melawan pemimpin kudeta. Saat perencana kudeta sadar telah salah perhitungan, kepercayaan diri mereka mulai memudar. Dalam 3 hari, upaya kudeta mereka gagal total. Pada 21 Agustus malam, pasukan Soviet loyalis Yeltsin tiba di Foros, memulihkan komunikasi Gorbachev dan mengakhiri penahanannya. Meski Gorbachev bebas kembali, kerusakan sudah terjadi. 4 bulan kemudian, Uni Soviet runtuh. Ukraina mewarisi Crimea beserta beberapa properti mewah yang dulu hanya untuk elit politik Soviet. Awalnya, tempat peristirahatan mewah di tepi laut Foros ini terbengkalai. Setelah Uni Soviet runtuh, otoritas pusat dan pendanaan untuk merawat tempat-tempat itu hilang. Bangunan-bangunan mulai runtuh, taman-taman tumbuh liar, dan fasilitas menjadi usang serta tidak dapat digunakan, bahkan Foros yang terkenal sekalipun. Daka, tempat di mana pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pernah ditahan, sebagian besar ditinggalkan. Kehilangan banyak nilai sejarahnya karena orang-orang berjuang untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan realitas baru. Usai runtuhnya Uni Soviet, Ukraina mengalami krisis ekonomi parah. Banyak pabrik tutup, pengangguran naik, dan inflasi tinggi menghapus tabungan warga dengan cepat. Kebutuhan pokok jadi barang mewah akibat infrastruktur memburuk tanpa dukungan pemerintah. Orang-orang Ukraina, seperti jutaan orang lainnya di seluruh Eropa Timur, berjuang melewati masa transisi yang menyakitkan dari ekonomi terpusat ke sistem berbasis pasar yang tidak pasti dan seringkali kacau. Saat Ukraina mulai stabil di akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Foros perlahan mendapatkan ketenarannya kembali. Kali ini, sebagai tujuan resor populer yang dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya orang-orang dalam lingkaran politik saja. Tempat ini cepat jadi tujuan musim panas favorit warga Ukraina, Rusia, dan Eropa lain. Menarik ribuan pengunjung tiap tahun berkat pantai indah, iklim subtropis, dan pemandangan pesisir menakjubkan. Karena itu, saat Rusia mencaplok Crimea secara ilegal pada 2014, Moskwa kesulitan mengambil alih penuh properti mewah ini. Namun, Foros akhirnya kembali menjadi tempat istirahat favorit elit politik dan militer Rusia. Para pejabat tinggi kembali berdatangan ke resor mewah, dikawal iring-iringan kendaraan, merebut apa yang dianggap Moskwa sebagai milik sah mereka. Dan itulah sebabnya sekarang,
pada tahun 2025, Voros telah berubah menjadi medan pertempuran, simbol dari tekad tak tergoyahkan Ukraina untuk merebut kembali wilayahnya yang telah dicuri. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan perang belum berakhir hingga Crimea kembali ke Ukraina. Tindakan Ukraina menunjukkan tekad itu. Sejak awal 2022, Ukraina melancarkan serangan berani ke wilayah Crimea. Pada April tahun itu, rudal Ukraina menenggelamkan Moskva, kapal andalan armada Laut Hitam Rusia. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Agustus, ledakan misterius mengguncang pangkalan udara Saki di Crimea, menghancurkan beberapa pesawat tempur Rusia di darat. Saat itu, serangan-serangan ini terasa sulit dipercaya. Crimea tampak selalu jauh di belakang garis musuh, aman dari serangan balasan Ukraina. Namun sejak itu, situasi pasukan Rusia di Crimea makin memburuk. Menjelang akhir tahun 2023, bahkan beberapa pertahanan paling canggih milik Rusia mulai menunjukkan kelemahan serius. Sebagai contoh, pada Agustus 2023, sebuah rudal Neptune yang telah dimodifikasi oleh Ukraina berhasil menghancurkan satu baterai pertahanan udara S-400 modern di dekat Tanjung Tarkankut di pantai barat Crimea. Sistem S-400 adalah rudal permukaan ke udara tercanggih kebanggaan Rusia. Sistem ini dirancang khusus untuk melindungi Crimea dari serangan seperti yang dilakukan Ukraina saat itu. Hilangnya satu baterai S-400 menunjukkan lemahnya pertahanan udara Rusia yang selama ini dianggap kuat di Crimea. Dan itu bukan satu-satunya. Situs S-400 lainnya di dekat Yevpateria juga diserang hanya beberapa minggu kemudian, kabarnya setelah drone Ukraina terlebih dahulu melumpuhkan sistem radar, sehingga sebuah rudal bisa menyelesaikan tugasnya. Pada akhir September 2023, Ukraina melancarkan salah satu serangan paling berani mereka. Serangan bertubi-tubi, rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris menghantam markas armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol pada siang bolong. Tepat di tengah-tengah pertemuan para komandan Angkatan Laut senior, serangan rudal itu membuat lubang besar di gedung Angkatan Laut bersejarah tersebut. Kiev mengklaim telah menyingkirkan puluhan perwira Angkatan Laut berpangkat tinggi, termasuk kemungkinan komandan armada. Moskow meremehkan kerusakan dan korban, tapi tak bisa menyembunyikan puing terbakar dan kehancuran markas Angkatan Laut mereka. Tekanan terhadap armada Laut Hitam menjadi begitu intens sehingga Rusia akhirnya tidak punya pilihan selain melakukan mundur strategis. Setelah serangan besar ke markas, sepanjang sisa 2023, Rusia memindahkan banyak kapal perang dan kapal selam dari Sevastopol ke pelabuhan di daratan utama Rusia. Awal 2024, Ukraina menenggelamkan atau merusak serius sekitar sepertiga kapal aktif armada Laut Hitam. Intelijen pertahanan Inggris bahkan sampai menyebut armada Rusia secara fungsional tidak aktif. Ukraina juga terus menyerang infrastruktur penting yang menghubungkan Crimea ke Rusia. Jembatan Slatkerch, proyek kebanggaan Putin, senilai $4 miliar dan satu-satunya jalur jalan, serta rel langsung dari Rusia ke Crimea, telah mengalami beberapa serangan spektakuler. Oktober 2022, bom truk besar meledak dan menghancurkan salah satu bentangnya. Pada Juli 2023, drone Ukraina menyerang lagi, menewaskan 2 warga sipil dan mengganggu lalu lintas jalan utama selama berminggu-minggu. Setiap kali jembatan ini diserang, video kerusakannya cepat menyebar online, merusak narasi Rusia soal kendali penuh atas Crimea. Setelah serangan Juli, turis Rusia yang semula santai di pantai mendadak panik dan memutuskan segera meninggalkan Crimea. Kemacetan parah membentang sepanjang kilometer, menyumbat jalan saat pengunjung, dan beberapa penduduk bergegas melarikan diri lewat satu-satunya rute lain, yakni koridor darat di Ukraina selatan yang dikuasai Rusia. Namun rute itu juga tak lagi aman. Pasukan Ukraina telah menyerang jembatan Konhar sebulan sebelumnya dan sempat melumpuhkan salah satu jalan utama ke Semenanjung. Pada titik ini, sudah sangat jelas bahwa Ukraina bisa memutus Crimea dari Rusia kapan saja mereka mau. Untuk warga Rusia di Crimea, baik turis maupun pendatang pasca 2014 saat pendudukan Rusia, hidup kini penuh tekanan dan ketidakpastian. Setelah ledakan jembatan Kerch,
banyak turis membatalkan perjalanan. Siapa yang ingin menghabiskan liburan musim panas sambil mendengarkan ledakan di kejauhan dan terus-menerus khawatir bahwa jalur pulang bisa runtuh ke laut? Kehidupan sangat sulit bagi sekitar 24 juta warga Ukraina yang masih di Crimea, termasuk etnis Ukraina, Tatar Crimea, dan beberapa warga Rusia yang menentang pengambil alihan Moskwa. Setelah 2014 situasi awalnya tampak normal, namun otoritas Rusia mulai bertindak lebih keras secara bertahap. Sekolah dan media berbahasa Ukraina ditutup dan dilarang. Dan siapapun yang berbicara menentang pendudukan menghadapi ancaman, penangkapan, atau menghilang secara tiba-tiba. Perkumpulan umum nyaris mustahil, simbol dan bendera Ukraina dilarang, serta ketakutan jadi bagian hidup sehari-hari. Namun meskipun tekanan Rusia tiada henti, sebuah perlawanan bawah tanah yang gigih mulai terbentuk di seluruh Crimea. Warga, guru, pemilik toko, pelajar, dan pekerja mulai berorganisasi dan mempertaruhkan segalanya untuk melawan dengan cara halus namun kuat. Mereka membentuk jaringan rahasia untuk berbagi info tentang pergerakan pasukan Rusia, lokasi peralatan militer, dan rincian acara mendatang. Dengan menggunakan aplikasi terenkripsi dan pesan berkode, mereka dengan hati-hati mengirimkan informasi penargetan penting kembali ke pasukan Ukraina di daratan utama, memungkinkan Kiev melakukan serangan rudal dan serangan drone yang presisi. Kemungkinan besar informasi intelijen tentang acara rahasia di Retreat Voros dikirim lewat saluran bawah tanah yang sama. Kelompok perlawanan paling aktif dan berpengaruh di Crimea dikenal sebagai Atesh, yang berarti api dalam bahasa Tatar Crimea. Atesh dengan cepat berkembang menjadi gerakan bawah tanah yang sangat terorganisir dan berani, melakukan operasi sabotase yang nekat jauh di belakang garis Rusia. Kelompok ini terdiri dari Tatar Crimea, Ukraina, dan bahkan etnis Rusia yang menentang rezim Putin. Anggota Atesh rutin menyabotase rel kereta yang dipakai tentara Rusia, menempatkan bahan peledak terukur untuk menggulingkan kereta bermuatan amunisi, bahan bakar, dan senjata. Mereka juga berhasil menyerang gardu listrik, memutus listrik, sementara ke pangkalan militer Rusia dan radar. Setiap sabotase dikoordinasikan secara cermat dengan intelijen militer Ukraina agar mengganggu pasukan Rusia secara maksimal. Setelah operasi berhasil, Atesh sering mengirim pesan anonim online dengan berani mengklaim tanggung jawab dan mengingatkan bahwa Rusia masih menduduki Crimea. Namun mereka tak sepenuhnya bisa mengendalikannya. Atesh terus memberi intelijen rinci dan real-time ke Kiev. Semua mulai dari tempat pasukan Rusia berkumpul, lokasi sistem pertahanan udara penting, hingga tempat pejabat tinggi Rusia mungkin bertemu. Informasi ini memungkinkan Ukraina melakukan serangan drone dan rudal secara presisi. Itu takkan terjadi tanpa keberanian luar biasa partisan Crimea di lapangan. Usai serangan drone di Voros, otoritas Rusia hidup dalam kecemasan terus-menerus. Jika intelijen Ukraina bisa menemukan dan menyerang pertemuan rahasia very important person di Voros, apa target berikutnya? Pemimpin terkenal di Crimea, seperti Sergei Aksanov atau pejabat militer tinggi, bisa jadi target Kiev berikutnya. Dengan melemahkan moral dan militer Rusia di Crimea, Ukraina mempersiapkan kembalinya, baik lewat serangan penuh atau runtuhnya Rusia. Warga Crimea yang mendengar ledakan dari kejauhan malam itu kembali merasakan ketidakpastian dan kegelisahan. Serangan Votos mengingatkan betapa rapuh keamanan sehari-hari mereka. Di Kremlin, Presiden Putin langsung menerima pengarahan rinci soal insiden Voros. Bisa dibayangkan betapa frustrasinya dia ketika mengetahui bahwa tempat perlindungan pribadinya yang sangat dijaga, tempat di mana dia sendiri pernah berlibur beberapa kali dengan pengamanan ketat, kini telah dilanggar oleh serangan langsung dari Ukraina. Crimea adalah bagian pertama dari Ukraina yang direbut oleh Rusia, dan itu juga akan menjadi bagian terakhir yang direbut kembali oleh Ukraina untuk meraih kemenangan menyeluruh. Pemimpin Ukraina sering meyakinkan rakyat bahwa mereka akan kembali. Suatu hari nanti, bendera Ukraina akan berkibar lagi di Simferopol, Yalta, dan Voros. Terima kasih telah menonton.